Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Kesempatan kali ini saya ingin membuat video terkait jawaban yang sudah saya jawab di sistem basis data. Jadi di pertanyaan pertama itu kita diminta untuk menjelaskan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Data aksesnya. Jadi data akses itu merupakan sebuah hak seseorang untuk mengkonsumsi sebuah database mulai dari melihat, menambah, mengupdate, dan menghapus data. Dengan menggunakan data akses, seseorang dapat mengelola data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna aplikasi. Ya, jadi di sini ada 4 contoh query MySQL, yakni select, update, delete, dan insert. Contohnya, untuk melihat data atau melihat keseluruhan tabel mahasiswa, itu kita bisa menggunakan perintah select bintang from tabel mahasiswa. Untuk mengupdate sebuah data mahasiswa, kita bisa menggunakan perintah update tabel mahasiswa, kita setting untuk kelas K01, where mahasiswa ID 123. Maksudnya, ini kita ingin mengupdate data tabel mahasiswa kelasnya itu menjadi K01. Siapa yang mau diupdate? Nah, ini mahasiswa yang memiliki ID 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Delete data mahasiswa. Delete from tabel mahasiswa, where mahasiswa ID sama dengan 1, 2, 3. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ingin melakukan delete data tabel mahasiswa di mana mahasiswa memiliki ID 1, 2, 3. Ya. Nah, ini ketika kita ingin melakukan perintah insert data. Tabel mahasiswa, insert into tabel mahasiswa, value-nya itu adalah mahasiswa ID dan nama. Nah, values-nya adalah 1 dan Rizky Mustafa. Maksudnya adalah kita ingin menambahkan row baru, yakni dengan mahasiswa ID-nya 1 dan namanya Rizky Mustafa. Nah, di sini juga pertanyaan selanjutnya adalah model IR merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis. Tentu dengan menggunakan entity dan relationship. Berikan penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh IRD menggunakan studi kasus pilihan. Oke, studi kasus yang saya buat di sini adalah menggunakan studi kasus perpustakaan. Ya. Jadi di sini saya membuat pertama tabel anggota. Tabel anggota ini memiliki entity ID anggota dengan tipenya integer, value-nya 11, kode anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, jurusan anggota, nomor telepon anggota, alamat anggota. Nah, ini tabel ini memiliki entity masing-masing dengan tipe datanya masing-masing juga. Nah, lalu direlasikan nih antara ID anggota dengan tabel pengembalian dan peminjaman. Apa yang direlasikan? Di sini saya membuat primary key dari ID anggota. Nah, di sini terdapat ID anggota juga, tapi di sini sebagai foreign key-nya. Nah, di sini untuk mencatat foreign key dari tabel anggota. Di sini juga ada ID anggota sebagai foreign key. Nah, di sini ada ID petugas dan ID buku. Di sini memiliki relasinya sendiri, yakni ID buku dengan tabel buku. Ini menjadi foreign key dan ini menjadi primary key-nya. Berikut juga dengan yang di sini. ID buku menjadi foreign key dari primary key tabel buku. Nah, berikut dengan tabel petugas juga. Tabel petugas di sini menjadi primary key dan di sini menjadi foreign key-nya. Ini pembuatan relasinya ya. Dan di sini ada rak. Rak di sini menjadi di sini ID rak ini menjadi primary key dan di sini menjadi foreign key-nya. Ini memiliki sifat sebagai foreign key dari ID buku. Maksudnya adalah kita bisa menyimpan data-data buku dalam rak dengan primary bukunya itu sendiri. Nah, di sini IRD yang sudah saya buatkan dalam kasus pinjam buku di perpustakaan. Nah, di dalam jenis entitas saya buat IRD
Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, contohnya ada tabel yang menampung data anggota, berbagi informasi dengan entitinya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan batasan-batasan tertentu dalam spesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi. Terdapat istilah spesialisasi total dan sebagian. Oke, kalau kita bisa lihat di sini ya, itu spesialisasi total itu biasa digunakan oleh seorang full administrator. Pada bagian ini, administrator memiliki akses penuh terkait melihat data, update data, delete data, dan insert data. Ini memiliki akses penuh dari mulai melihat data, fieldnya, terus mengupdate data user, dan lain-lain. Nah, kalau spesialisasi bagian itu hanya diberikan hak-hak tertentu saja. Contohnya ini, dia boleh melihat data, tapi nggak boleh semua gitu. Contohnya di sini, ketika dalam sistem keuangan, dia boleh melakukan insert, tapi cuma boleh di budget. Dia boleh melihat, tapi bolehnya cuma departemen name dan gedungnya aja, buildingnya. Nah, dari mana? Dari database akademik di tabel departemen. Untuk siapa? Untuk user Rizky dan dengan hostname-nya localhost. Nah gitu. Tipe akses insert diberikan hanya untuk kolom budget, tabel departemen. Select hanya diberikan untuk kolom departemen dan building pada tabel departemen. Ya, jadi seperti itu. Jadi user Rizky itu hanya boleh melihat departemen, name, dan buildingnya, dan melakukan insert data, tapi nggak bisa semua, tapi cuma budget aja. Di mana? Di tabel departemen, gitu. Nah, di sini juga ditanyakan normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk structure relation. Apabila belum normal, akan terjadi anomali antara yang lain, antara insert anomaly, delete, update. Nah, berikan penjelasannya. Di sini tadi saya tetap membuat dengan konsep simpan pinjam perpustakaan ya, simpan pinjam buku perpustakaan. Berikut gambaran ketika database sudah ternormalisasi atau well structured relation. Ya, jadi ada sifat dari tabel-tabel itu menjadi primary dan foreign key, yakni sebagai ID tertentu yang nggak bisa, maksudnya identitas suatu data gitu. Identitas suatu data kita bisa istilahkan menjadi primary key-nya. Dan ada istilah foreign key-nya. Oke, di dalam sini tadi sudah saya jelaskan, yakni ada tabel anggota sebagai primary key. Primary key yang akan direlasikan dengan foreign key di tabel pengembalian dan peminjaman, yakni siapa? ID anggotanya sebagai identitasnya. Karena siapa bisa saja anggota ini bisa melakukan pinjam atau pengembalian satu hari sekaligus. Maksudnya bisa saja 5 kali minjem buku, tapi dibalikinya cuma 2 gitu kan. Nah, ini tabelnya masing-masing dipisah. Nah, terus di sini ada ID buku. ID buku dari tabel buku. Ini tabel buku itu adalah master dari data-data buku. Data-data buku ini disimpan otomatis di lemari dong. Nah, karena di lemari kita butuh yang namanya tabel rak. Tabel rak ini akan mencatat nama-nama rak dan lokasi raknya. Apa yang ada di dalam rak ini? Yaitu buku-buku. Nah, makanya dicatat ID bukunya. Nah, ID buku di sini sebagai foreign key dari master buku. Nah, di sini ada tabel petugas. Tabel petugas di sini nama, jabatan, nomor telepon, alamat petugas. Nah, di sini kita sebagai primary key-nya. Nah, siapa foreign key-nya? Foreign key adalah pengembalian dan peminjaman. Maksudnya adalah nanti sistem akan mengecek siapa sih yang bertugas menerima pada saat itu pengembalian, tanggal kembali, tanggal pinjam. Jadi pada saat pengembalian petugasnya siapa? Nah, itu kita lookup dari
tabel petugas. Nah, dengan primary key-nya ID petugas dan foreign key-nya ID petugas dari masing-masing tabel ini. Ya, contoh dalam tabel yang berikut saya menggunakan database perpustakaan yang sudah well structured relation. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena saya sudah membangun tabel-tabel dengan parameter primary key dan foreign key yang berguna untuk melakukan relasi antar datanya. Ya, berikut pemaparan materi dari saya, pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.